Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskel, Desaikyo ni Natta, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Kirihara mulai memasuki sebuah bangunan yang telah dimasuki oleh pihak Mira. Rupanya, di sini Touka telah menunggu Kirihara di langit-langit bangunan ini untuk menyergapnya. Oh ya, untuk penjelasan, setelah Pigimaru mengalami evolusi kembali, ia meroleh kemampuan untuk merekatkan dirinya pada benda-benda apapun. Serta Pigimaru juga bisa seperti membela diri dan membuat klonnya untuk menjadi sebuah senjata, meskipun tubuh salinannya itu tak bisa sekuat tubuh aslinya. Serta Pigimaru juga mendapat peningkatan kekuatan fisik dan juga jangkauan tentakelnya menjadi lebih panjang. Setelah itu, tak berselang lama, langkah kaki Kirihara pun mulai terdengar memasuki bangunan ini. Touka pun memanfaatkan klon milik Pigimaru yang ia tinggalkan di belakang pintu masuk untuk memberi kode. Jadi, ketika klon itu mendecit, seketika perhatian Kirihara pun mulai teralihkan. Melihat hal itu, segera Touka pun mulai menggunakan skillnya untuk melumpuhkan Kirihara. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana ketika Touka melemparkan skillnya tersebut dapat ditahan oleh sebuah penghalang yang ada di sekeliling Kirihara. Melihat hal itu, Touka pun tersadar bahwa skill Dispel Bubble tersebut adalah pemberian dari Devisis. Jika diingat, Devisis pernah memberikan skillnya kepada mantan Kaisar Shira. Mungkin saja Dewi yang sudah mengetahui identitas Belzega akan memanfaatkan Kirihara dan akan membantunya dengan memberikan skill Dewi kepada Kirihara. Kemudian, dengan memanfaatkan tentakel Pigimaru, Touka pun mulai menjauh dari Kirihara. Melihat hal itu, dengan nada sombongnya, Kirihara berkata bahwa Touka memang orang yang lemah. Segera, dengan menggunakan skill drakoniknya, Kirihara pun mulai menghancurkan dinding ruangan ini yang digunakan untuk berpijak Touka. Kemudian, sambil menghuluskan pedang yang sudah dialiri sihir, Kirihara pun mulai mendekat ke arah Touka. Ketika Kirihara sudah masuk dalam jarak yang Touka pilih, segera Touka pun mengirimkan sinyal kepada Seras. Setelah itu, Seras yang menggunakan armor roh yang telah berevolusi segera memberikan serangan kepada Kirihara. Serangan Seras ini berhasil menghalau serangan drakonik milik Kirihara, dan juga ia berhasil untuk memaksanya kembali kepada tuan mereka. Melihat Seras, Kirihara pun merasa senang. Namun, di sisi lain, ia merasa jijik dengan Touka yang seakan berlindung di balik Seras dan telah melakukan cuci otak kepadanya. Kemudian, Kirihara mulai mengerahkan kembali para naga emasnya untuk menyerang ke arah Touka. Namun, di sini Seras dapat dengan mudah menghalau serangan tersebut. Dalam benak Touka, ia menyadari bahwa para naga tersebut tidak terpengaruh oleh sihir kutukan milik Touka. Kirihara yang dari tadi serangannya berhasil ditangkis oleh Seras, ia pun berkata bahwa ia datang kemari untuk mengambil Seras
dan menghilangkan cuci otak yang telah dilakukan oleh Touka. Namun, Sheras menjawab bahwa dirinya hanyalah sepenuhnya milik Touka. Kirihara yang mulai kesal pun segera memfokuskan kekuatannya untuk mengatur monster bermata emas yang ada di luar untuk segera bergerak ke tempat ini. Menyadari hal itu, Touka meminta kepada Sheras agar ia bisa lebih menipiskan jarak dengan Kirihara agar bisa mengganggunya. Kemudian, bentrokan di antara keduanya pun terjadi cukup sengit. Di sini, terlihat Sheras bisa memberikan dorongan kepada Kirihara. Namun, di sisi lain Touka tak yakin bahwa Kirihara akan bisa dipukul mundur oleh Sheras. Mengingat Kirihara adalah orang yang berhasil membunuh Raja Iblis, dan oleh sebab itu sudah jelas level Kirihara ini akan meningkat dengan cukup jauh. Di sini Sheras berkata bahwa ia hanya bisa menahan Kirihara selama 30 menit. Mendengar hal itu, Touka pun memahaminya. Kirihara yang melihat ini semua merasa marah kepada Touka. Kirihara berkata bahwa kau tak pantas untuk menjadi tuan dari Sheras. Orang lemah sepertimu yang hanya bisa berlindung di belakangnya tidak pantas untuk disebut tuan. Tak seperti diriku ini yang memang pantas menjadi raja dunia ini. Mendengar hal itu, sambil mengejek, Touka berkata, kau memang pantas sebagai raja. Namun, mengapa raja yang hebat sepertimu harus bersusah payah untuk membunuhku? Kirihara berkata kepada Sheras bahwa ia adalah orang yang telah mengalahkan Raja Iblis dan membawa perdamaian ke dunia ini. Namun, mengapa kau lebih memilih Touka? Apakah dia telah menyelamatkan dunia ini? Sheras menjawab bahwa Touka adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian, keduanya pun lanjut saling melakukan serangan satu sama lain. Di sisi lain, Touka masih tetap melemparkan paralyze secara bertumpuk ke arah Kirihara, meskipun itu mampu dihalang oleh penghalang Kirihara. Di sini, Kirihara berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Touka adalah langkah putus asa yang merupakan langkah orang lemah ketika melawan orang yang lebih kuat. Mendengar hal itu, Touka pun seketika langsung tertawa. Touka berkata, skill Dispel Bubble tersebut adalah skill milik Dewi yang dipinjamkan kepadamu. Meskipun ini skill yang hebat, namun itu tak akan sehebat ketika digunakan oleh pengguna aslinya. Ketika aku melemparkan skillku berulang kali kepadamu, meskipun skill itu terhalang, namun ada sebagian kecil dari efek skill tersebut yang mengenaimu, dan oleh sebab itu, lihatlah dirimu yang sudah berkeringat dan pergerakanmu mulai menjadi lambat. Mendengar hal itu, Kirihara berkata, dasar Dewi tidak berguna. Tetapi, meski begitu, bukankah skill unik seperti itu akan sangat membebani mana milikmu? Touka berkata, ya, sayangnya skill unik tersebut hanya mengkonsumsi 10 MP saja. Mendengar hal itu, Kirihara merasa tidak percaya. Namun, Touka menantang Kirihara apakah ucapannya itu benar atau tidak. Kirihara yang marah segera mengeluarkan kembali naga emasnya untuk menyerang Touka dengan lebih intens. Namun, seperti yang diketahui, naga tersebut dapat ditangkis oleh pedang Sheras. Di sisi lain, Touka masih menembakkan paralyze secara terus-menerus kepada Kirihara. Di sini, Kirihara dan Touka saling memprovokasi satu sama lain. Touka menghina Kirihara bahwa selama mereka tinggal di negara ini, nama Kirihara tak pernah terdengar sedikit pun dibandingkan dengan pahlawan peringkat S yang lainnya.
Dan juga, meskipun Kirihara mengalahkan Raja Iblis dan menjadi seorang raja, namun ia masih iri kepada pahlawan yang ia anggap rendahan karena memiliki Sheras di sampingnya. Mendengar hal itu, bukannya berhasil memprovokasi Touka, justru Kirihara lah yang berhasil terprovokasi berkat penghinaan Touka. Dalam benak Touka, dijelaskan sebenarnya Touka dan Sheras sudah tiba di tempat ini lebih dulu sebelum tanggal yang ditentukan. Touka sengaja membawa Munin untuk mengantisipasi jika ternyata Dewi Fisis ada di sini. Namun, rencana itu pun sedikit berubah dengan adanya dispel bubble milik Dewi Fisis yang dipinjamkan kepada Kirihara. Di sini, Touka memberikan sebuah sinyal di mana ketika Pigimaru mendecit, maka Munin harus berada di tempat yang ditentukan. Dan oleh sebab itu, dalam pertarungan ini, Touka perlahan-lahan menggiring Kirihara untuk bisa masuk jangkauan Munin, agar Munin bisa menggunakan sihir terlarang untuk menghancurkan penghalang tersebut. Oh ya, sebenarnya skill milik Touka ini tidak berpengaruh sama sekali kepada Kirihara. Hal ini dikarenakan penghalang tersebut mampu menangkisnya. Pergerakan lambat milik Kirihara tersebut dikarenakan ia sudah kelelahan setelah menggunakan skill uniknya dan karena ia terlalu banyak untuk berpikir. Di sini, Touka mempermainkan pikiran Kirihara dengan membuat asumsi bahwa skill milik Touka ini bisa sedikit menembus penghalang milik Kirihara dan hal itu cukup berhasil. Setelah itu, waktu yang dibutuhkan pun kini telah muncul ketika Kirihara sudah sampai di jangkauan milik Munin dan segera Pigimaru pun mulai berteriak untuk memberikan tanda kepada Munin untuk mengaktifkan sihir terlarangnya. Segera, ketika sihir terlarang tersebut diaktifkan, rantai transparan pun mulai mengikat tubuh Kirihara. Memanfaatkan hal tersebut, Touka pun juga menggunakan paralesnya untuk melumpuhkan tubuh Kirihara. Menyadari dirinya sudah terperangkap oleh teknik milik Touka, Kirihara pun berusaha bergerak untuk melepaskan diri. Namun, seketika itu juga tubuh Kirihara malah mengeluarkan darah dari tubuhnya. Bahkan, ketika Kirihara ingin menggunakan skill sihirnya, rupanya semua kemampuan yang dimiliki oleh Kirihara saat ini juga ikut tersegel. Di tengah putus asanya, Kirihara memerintahkan kepada Sheras untuk membunuh Touka. Mendengar hal itu, Sheras pun sangat terkejut. Mengingat Sheras ini mempunyai mata yang bisa membedakan sebuah kebohongan dengan melihat isi hati targetnya. Dan ketika Kirihara memerintahkan Sheras untuk membunuh Touka, Sheras melihat dalam hati Kirihara bahwa ia sangat yakin Sheras akan membunuh Touka. Melihat Sheras yang diambang kebingungan dengan isi hati Kirihara, segera Touka pun menggunakan mantra sleep untuk menidurkan Kirihara. Touka sangat memaklumi kegelisahan yang dimiliki oleh Sheras. Mengingat Kirihara ini adalah tipikal orang yang terkadang hidup seperti di dunianya sendiri, dan oleh sebab itu Sheras pasti akan kesusahan untuk melihat isi hatinya. Setelah itu, Touka pun mulai mendekati Kirihara untuk memberikan serangan terakhir untuk membunuhnya. Namun, tiba-tiba muncul kehadiran seseorang yang sangat kuat mendekat ke arah mereka. Menyadari hal itu, Touka pun meminta kepada Munin untuk berlindung di belakangnya. Dan ia juga memerintahkan kepada Sheras untuk segera bersiap. Benar saja, rupanya kehadiran tersebut adalah Ayaka Sogo, yang dimana ia bertujuan untuk menghentikan Touka dan Kirihara agar tak saling membunuh. Intinya,
di sini Shogo meminta kepada Toka agar ia tak membunuh Kirihara. Ia percaya dengan kekuatannya saat ini, ia bisa untuk berdialog dengan Kirihara agar ia bisa berubah seperti yang telah dilakukan oleh Yasu. Meskipun Toka telah menjelaskan tentang apa yang dilakukan Kirihara, namun tetap saja Shogo tak ingin Kirihara terbunuh. Dalam benak Toka, mungkin saja Shogo telah mendapatkan cuci otak yang dilakukan oleh Dewi Fisis. Sebenarnya, Toka bisa saja untuk langsung membunuh Kirihara. Namun, jika hal itu dilakukan, kemungkinan Shogo akan menyerangnya dengan kemampuan penuh. Di sisi lain, hal itu juga bisa membuang peluang bagi Toka untuk menarik Shogo agar berganti pihak. Setelah berpikir, Toka pun mengusulkan kepada Shogo agar Kirihara bisa ditahan terlebih dahulu, namun dengan kondisi ia harus terkena skill freeze milik Toka. Toka menjelaskan bahwa skill freeze miliknya akan membekukan seseorang selama 300 hari. Dan jika sudah melebihinya, maka skill itu akan menghilang dengan sendirinya. Mendengar hal itu, Shogo pun menerimanya. Kemudian, di sini Shogo berkata bahwa ia merasa senang bisa melihat Toka yang masih hidup. Shogo bertanya, mengapa ketika Toka di benteng Kastil Putih malah menyembunyikan identitas darinya? Apakah mungkin Toka telah mendapatkan cuci otak dari Kaisar Mira? Di sini, Shogo masih merasa bingung dengan situasi yang ia alami ini. Rupanya, ketika ia datang ke dunia ini, ia mulai tak mempercayai siapapun, bahkan meskipun itu adalah Kashima Kobato yang merupakan sahabatnya. Di tengah keputusasaan tersebut, tak berselang lama, datang Takao Hijiri yang segera menyapa Shogo. Rupanya, sebelum pertempuran ini, Toka telah memberikan kabar kepada Hijiri untuk bisa datang ke lokasi ini. Melihat Hijiri dengan air mata yang mengalir, Shogo pun langsung berlari dan segera memeluk Takao Hijiri. Di sini, sebenarnya Toka telah meninggalkan Slay di tepi hutan agar memberikan sinyal ketika Hijiri sudah datang ke tempat ini. Untungnya, Hijiri bisa datang dengan aman dan tak memancing iblis atau monster bermata emas milik Kirihara. Di sini juga diketahui bahwa sebenarnya Hijiri telah mengetahui identitas asli Belzega yang sebenarnya adalah Toka. Jadi, rupanya Hijiri lah yang membuat keterlambatan laporan dari dungeon yang digunakan untuk membuang Toka. Meskipun saat itu, Hijiri belum yakin 100%, namun kemunculan Belzega saat itu mungkin bisa menjadi sekutu untuk melawan Dewi. Kemudian, setelah itu, Toka dan Hijiri pun mulai bertukar informasi mengenai Kirihara secara detail. Selama Hijiri tinggal di Alion, Hijiri telah menyimpulkan bahwa Kirihara adalah seorang monster yang ketika dimana ia menginginkan sesuatu, maka itu harus terjadi. Tak berselang lama, ketika sedang mengobrol, tiba-tiba muncul Itsuki yang diikuti oleh Slay. Rupanya, dengan menggunakan kekuatan Itsuki, Hijiri bisa memangkas perjalanan untuk melewati hutan monster bermata emas. Namun, meski begitu, tetap saja kedatangan mereka akan sedikit menarik perhatian dari monster bermata emas. Namun untungnya, Itsuki bisa menghabisi mereka semua dan segera menyusul ke tempat ini. Setelah semuanya terkumpul, mereka pun segera melakukan diskusi untuk langkah ke depannya. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, Dewi Fisis merasa senang karena ia sudah terbebas dari esensi milik Raja Iblis.
Setelah itu, di suatu waktu, Devisis menerima sebuah pesan dari elit Raja Iblis yang ingin bernegosiasi dan membahas mengenai jantung milik Raja Iblis. Mendengar hal itu, Devisis pun merasa senang. Sebenarnya, ia sempat ingin menggunakan sebuah artefak suci untuk mencari jantung Raja Iblis tersebut. Namun, kekurangan dari penggunaan artefak ini yaitu membutuhkan kekuatan suci yang cukup besar. Dan jika hal itu dilakukan, maka ada kemungkinan dewa tingkat tertinggi akan menyadari hal tersebut. Dan oleh sebab itu, ketika mendapat surat tersebut, Devisis pun segera bergerak menuju ke dataran Nightwall. Di dalam perjalanannya, Dewi sempat bertemu dengan Nyantan Kikipat di perbatasan negara Magnar. Melihat dia, Dewi berpikir ketika ini semua telah berakhir, Dewi akan menjadikan Nyantan Kikipat sebagai setengah dewa agar dia bisa melayani Dewi dengan waktu yang lama. Meskipun Nyantan Kikipat bukanlah orang yang kompeten, namun rekam jejaknya cukup bagus ketika bekerja untuk Dewi. Setelah itu, tak berselang lama, Devisis pun telah sampai di suatu gerbang yang dimana merupakan tempat negosiasi. Ketika memasuki tempat tersebut, Devisis disambut oleh salah satu sumpah Raja Iblis yang masih selamat yang bernama Zohar. Rupanya, tujuan negosiasi ini dikarenakan Zohar masih memiliki dendam kepada Kirihara dikarenakan telah mengkhianati dan membunuh Raja Iblis. Jadi, ketika Kirihara mulai mengendalikan monster bermata emas dan juga para iblis, rupanya kekuatan tersebut perlahan mulai mengambil perasaan dendam milik mereka kepada Kirihara. Di sisi lain, Zohar yang merupakan sumpah Raja Iblis masih bisa menahan perasaan tersebut untuk membalas perbuatan Kirihara. Dan oleh sebab itu, ia merencanakan negosiasi ini bersama Dewi. Kemudian, Zohar pun mulai menyerahkan jantung Raja Iblis kepada Dewi. Namun, dengan syarat bahwa Devisis harus menghabisi Kirihara. Setelah mendapat persetujuan dari Dewi atas syarat tersebut, segera Zohar pun memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Ia beralasan bahwa ia tak ingin hidup di dunia ini tanpa adanya Raja Iblis. Melihat pemandangan ini, Dewi pun hanya bisa tertawa. Apa yang telah inginkan selama ini kini telah tercapai. Kemudian, Dewi pun memutuskan untuk segera kembali ke negara Alien. Sesampainya di sana, Nyantan Kikipat yang sudah menunggu Dewi meminta penjelasan kepada Devisis mengenai Kirihara. Jadi, rencananya memang Devisis mau tak mau harus mengorbankan Sigurd Sigmus dan juga pasukannya. Kemudian, Kirihara pasti akan bergerak ke arah Mira untuk melawan Toka. Jadi, ketika nanti Toka akan memutuskan membunuh Kirihara, maka Sogo yang mengetahui hal itu pasti tak akan tinggal diam. Dan jika semua bergerak sesuai rencana, maka tinggal tersisa Ayaka Sogo untuk kita urus. Oh ya, di sini diketahui bahwa ketika Hijiri meninggalkan sebuah pesan kepada Ayaka Sogo sebelum melawan Dewi, rupanya pesan tersebut telah berhasil Dewi ambil sehingga Sogo tak bisa membaca instruksi dari Tatao Hijiri. Kemudian Dewi berkata bahwa ia akan menjadikan Nyantan Kikipat sebagai pelayan eksklusifnya. Dan sebagai hadiah atas kesetiaannya, Dewi akan mempertemukan Nyantan Kikipat dengan adiknya yaitu Nyaki. Di sini, Devisis juga berkata bahwa suatu saat nanti ia akan memberitahu kepada Nyantan Kikipat tentang apa yang sebenarnya ingin Dewi capai di dunia ini. Kemudian, setelah pembicaraan ini berakhir, Nyantan Kikipat pun segera keluar
dari ruangan Dewi dan kembali ke ruangannya. Jadi, sebenarnya Hijiri dan Nyantan Vicky-Pat ini telah bersekutu untuk menentang Dewi. Dan oleh sebab itu, Hijiri melakukan tipuan dengan memberikan pesan palsu kepada Sogo dan yang asli kepada Nyantan Vicky-Pat. Dalam pesan tersebut, Hijiri meminta kepada Nyantan Vicky-Pat agar ia bisa menjadi pelayan Dewi yang setia, agar Dewi bisa membuka dirinya kepada Nyantan Vicky-Pat. Kemudian, jika dimungkinkan, Hijiri ingin meminta kepada Nyantan Vicky-Pat untuk mengamankan pahlawan lain, termasuk para guru. Namun, ada tugas yang paling penting, yaitu agar Nyantan Vicky-Pat bisa mendapat informasi penting yang dimiliki oleh Dewi dan merekamnya pada sebuah smartphone. Jadi, untuk penjelasan, Hijiri memberikan Nyantan Vicky-Pat sebuah smartphone milik pahlawan lain yang telah gugur untuk merekam rahasia Dewi yang nantinya akan digunakan untuk menyadarkan para manusia lain untuk melawan Dewi. Di sini, Nyantan Vicky-Pat berhasil merekam tentang para pahlawan yang tak akan dikembalikan Dewi dan malah akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Serta alasan Dewi mengorbankan Sigurd Sigmus dan para pasukannya. Sambil menarik napas panjang, Nyantan Vicky-Pat berharap bahwa rekaman ini akan berguna untuk melawan Dewi. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Joskill, Desaikyo Minata, Orega Subete, Wajuri no Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.